And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kekecewaannya terhadap Israel dan Iran. Pasalnya keduanya melanggar kesepakatan gencatan senjata yang dia inisiasi bersama Qatar untuk mengakhiri perang. Adapun kemarahan terbesar Trump ditunjukkan ke Israel lantaran mengingkari janjinya seusai menyetujui gencatan senjata. Lantaran tak bisa memegang janjinya, Trump mengaku tak menyukai Israel. Pernyataan itu disampaikan Trump sesaat sebelum berangkat menuju pertemuan puncak NATO di Den Haag, Belanda, Selasa 24 Juni 2025. Menurut Trump, tak seharusnya Israel-Iran melepaskan senjata dan kembali saling menyerang. Sebagai informasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui gencatan senjata yang diusulkan Trump pada Selasa pagi waktu setempat. Netanyahu menyetujui gencatan karena mengklaim berhasil mencapai semua tujuan perangnya di Iran. Di antaranya menghancurkan 3 situs pengayaan nuklir Iran di Natanz, Isfahan, dan Fordow. Terkait tuduhan Iran melanggar gencatan senjata, Teheran tegas membantahnya. Teheran menyatakan laporan Israel yang menyebut Iran menggempur wilayah Zionis merupakan propaganda palsu. Teheran menekankan tak ada perintah militer melakukan serangan saat gencatan senjata berlangsung. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. Dilaporkan gencatan senjata yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa 24 Juni pagi mulai goyah. Belum ada 24 jam berjalan, gencatan itu goyah lantaran terdapat dugaan pelanggaran, yakni Israel dan Iran saling menyerang. Dilaporkan sirada berbunyi di Israel Utara dan ledakan terdengar saat pertahanan udara Zionis melepaskan tembakan sebagai perlindungan. Terkait hal itu, Menteri Pertahanan Israel, yakni Israel Katz, membuka suara. Katz memerintahkan militer Israel segera menanggapi tegas atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Iran. Katz tegas memerintahkan militernya untuk melancarkan serangan balasan intensitas tinggi dengan menargetkan jantung Teheran. Sementara itu, Wakil Ketua Parlemen Israel, Libor Sonhar-Melich, menyebut serangan harus dibalas secara proporsional. Hal senada disampaikan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Pihaknya memperingatkan Iran bahwa Teheran akan gemetar dihantam serangan balasan Israel. Terkini, Iran tegas membantah meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel. Menurutnya, laporan Israel itu ialah propaganda palsu. Pihaknya menegaskan tak ada perintah militer untuk menyerang selama periode gencatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan gencatan senjata perang Israel dan Iran sudah dimulai pada Selasa 24 Juni 2025. Trump meminta semua pihak menahan diri dan tidak melanggar kesepakatan ini. Adapun gencatan senjata yang diumumkan Trump ini mendadak, yakni hanya beberapa jam seusai Iran meluncurkan serangan rudal ke kota Beersheba, Israel Selatan. Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui media sosial pribadinya, yakni Truth Social. Pernyataan serupa disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyusul pengumuman Trump. Netanyahu menyebut gencatan senjata ini resmi berlaku secara bertahap, yakni akan mengakhiri pertempuran yang telah terjadi selama 12 hari terakhir. Menurut Netanyahu, Israel akan terus menjaga keamanannya. Selain itu, ia menilai kebebasan bertindak diperlukan kapan saja dan di mana saja. Terkait gencatan senjata itu, para analis menilai pernyataan Trump sebagai sinyal kuat soal upaya mediasi di balik layar mulai menunjukkan hasil.
Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran memuji serangan mematikan dari pejuang Teheran yang melawan Israel, termasuk operasi yang berlangsung di Beersheba. Bahkan pihaknya memuji aksi pejuang Iran itu sebagai kemenangan strategis bagi perlawanan. Menurut Dewan Keamanan Nasional, serangan Iran baru-baru ini menunjukkan keberanian Angkatan Bersenjata Republik Islam. Bahkan mereka unjuk kemampuan untuk mencegah dan menanggapi serangan Israel dengan tegas. Pernyataan itu disampaikan menyusul pengumuman gencatan senjata yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Terkini ia menyatakan respons militer Iran adalah pukulan menyakitkan bagi musuh. Selain itu, menunjukkan kewaspadaan dan persatuan rakyat Iran menggagalkan rencana musuh. Bahkan pihaknya juga menyebut Angkatan Bersenjata Republik Islam bisa mengubah ancaman menjadi peluang yang mendukung perlawanan. Pernyataan tersebut sembari memuji ketabahan para pejuang dan kesabaran keluarga korban. Terungkap canggihnya rudal Kheibar-Sheikhan yang secara perdana digunakan Iran menyerang Israel dalam gelombang serangan ke-20. Dikarenakan pergerakannya mampu membobol pertahanan udara Iron Dome Israel, amunisi ini disebut rudal hantu. Adapun Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC sengaja mengerahkan rudal hantu ini untuk melawan Israel. Hal itu sebagai respons strategis yang lebih luas terhadap agresi Israel. IRNA melaporkan rudal Kheibar-Sheikhan termasuk generasi keempat dari keluarga rudal Khorramshahr Iran. Rudal ini memiliki jangkauan 1.450 km. Kemudian menggunakan bahan bakar padat yang membuatnya memiliki mobilitas tinggi dan waktu peluncuran lebih cepat. Menurut IRGC, rudal ini siap diluncurkan dalam waktu kurang dari 15 menit. Lalu hulu ledaknya sekira 1.500 kg dan memiliki panjang hampir 4 meter. Diketahui kecepatan tertingginya melebihi 19.500 km per jam di luar atmosfer. Sementara itu hampir 9.800 km per jam di dalam atmosfer. Rudal ini juga dilengkapi dengan maneuverable reentry vehicle sehingga bisa bergerak zigzag melalui atmosfer sebelum mengenai sasarannya. Lantas hal itu juga membuatnya tidak hanya cepat tetapi juga sulit dilacak dan dicegat. Disebutkan rudal ini mengurangi hambatan dan meningkatkan kemampuan siluman. Terungkap peran Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA, yakni Rafael Grossi atas perang yang berkecamuk antara Israel dan Iran. Adapun Rafael Grossi disebut sengaja menjadikan IAEA sebagai alat untuk memprovokasi konflik terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, melalui cuitan di media sosial X-nya. Menurutnya, Grossi telah mengkhianati rezim non-proliferasi. Pasalnya, Rafael Grossi dengan sengaja menjadikan IAEA sebagai kaki tangan dalam perang agresif yang menurutnya tidak adil. Bahkan Grossi mengubahnya menjadi instrumen yang mudah digunakan oleh negara-negara yang belum menandatangani NPT atau Perjanjian Non-Proliferasi. Sehingga hal itu mudah untuk melucuti hak-hak dasar para penandatanganan NPT sebagaimana yang tercatat dalam pasal 4. Menurut Bagei, IAEA selama ini gagal memberikan bukti konkret soal Iran yang secara aktif ingin mengembangkan senjata nuklir. Terkini ia menyebut laporan bias lembaga tersebut telah dieksploitasi oleh Amerika Serikat dan Troika Uni Eropa. Lantas mereka menyusun resolusi yang penuh dengan tuduhan tidak berdasar atas ketidakpatuhan. Menurutnya resolusi ini berfungsi sebagai dalih untuk tindakan militer, yakni mengutip fasilitas nuklir Iran untuk membenarkan tindakan agresif. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyatakan militernya kini tetap bersiaga terhadap serangan Israel. Pihaknya tak mudah percaya dengan Israel karena gencatan senjata yang diperantarai Amerika Serikat kemungkinan tak akan bertahan lama.
Terkait gencatan senjata yang diusulkan Presiden Donald Trump, Komandan Baru Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC, yakni Maijen Muhammad Pakpor pada Selasa 24 Juni membuka suara. Menurutnya, setiap serangan udara tambahan yang terjadi di tengah masa gencatan senjata akan memicu pembalasan yang lebih besar, yakni bisa lebih besar daripada serangan rudal Iran terhadap pangkalan udara Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar. Sebelumnya, Iran sempat menyatakan Israel dan Amerika Serikat berbohong soal tujuan menerapkan gencatan senjata. Ia menyebut tujuan tersebut hanya untuk menurunkan kewaspadaan Iran. Terkini Iran turut membantah militernya meluncurkan serangan ke wilayah Israel dan melanggar gencatan senjata. Kantor berita pemerintah Iran menyebut kabar yang disebarkan Israel adalah laporan palsu. Bantahan itu didasarkan pada keterangan staf umum Angkatan Bersenjata Iran yang mencakup militer reguler dan garda revolusi paramiliternya. Dilaporkan sirene pasukan pertahanan Israel atau IDF meraung kencang saat gencatan senjata mulai berlaku pada Selasa 24 Juni pagi. Sirene berbunyi lantaran mendeteksi serangan rudal dari Iran. Serangan itu terjadi beberapa jam seusai gencatan senjata resmi diberlakukan. Terkait serangan Iran itu, Menteri Pertahanan Israel Katz merespons dan memerintahkan pasukan untuk menyerang balik. Katz mendesak militer Israel menanggapi serangan dengan kuat, yakni melancarkan serangan balasan intensitas tinggi terhadap target di jantung Teheran. Menurut Menteri Katz, respons Israel ini sesuai kebijakan pemerintah Israel buntut adanya pelanggaran gencatan senjata. Dilaporkan sebelumnya Iran menembakkan 2 rudal balistik. Menurut militer Israel, kedua rudal itu berhasil dicegat oleh pertahanan udara. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan saat gencatan senjata antara Israel dan Iran dimulai, ia meminta semua pihak menahan diri dan tidak melanggar. Hal senada juga disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurutnya, gencatan ini akan mengakhiri pertempuran yang terjadi selama 12 hari terakhir. Pengamat politik Ori Goldberg menyebut klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berhasil mencapai tujuannya di Iran adalah konyol. Menurut Goldberg, tujuan Israel menyerang Iran sangat tidak jelas dan tak berdasar. Pernyataan itu disampaikan Goldberg pada Selasa 24 Juni 2025. Menurutnya, kendati ada kerusakan pada fasilitas nuklir Iran, Goldberg menyebut sama sekali tidak jelas apakah persediaan uranium yang diperkaya Iran telah rusak atau hancur. Pasalnya, tak pernah ada ancaman nuklir yang mendesak dan tak terelakkan dari Iran terhadap Israel. Lanjut, Goldberg menyoroti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyetujui gencatan senjata. Menurutnya, Netanyahu sengaja menyetujui gencatan tersebut karena terdapat kerusakan yang meningkat imbas serangan Iran. Selain itu, Netanyahu mendapat tekanan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jadi Netanyahu memutuskan bertaruh pada Trump yang akan menyelamatkannya. Salah satu cara yang bisa dilakukan Netanyahu ialah ikut terlibat mengamankan keamanan kesepakatan regional dan tak memulai perang regional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.